kehadiran. Ya. Selain itu, data sekolah, data pribadi. Jadi data dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari data. Apalagi dalam zaman sekarang dengan keterbukaan, banyaknya informasi yang masuk kita. Informasi itu adalah suatu data. Kadang kita bingung, data mana yang harus saya percayai, gitu ya. Maka dibutuhkan kemampuan kita untuk menganalisa data, sehingga keputusan yang kita ambil itu tepat, tidak salah. Contoh untuk nilai, misal Bu Emin punya nilai harian SMP Negeri 2 Probolinggo tahun 2023-2024 ya. Lalu ada nama ya, kalau karena siswa berarti harus ada nama, ada kelas, minimal nomor absen. Karena kalau hanya nama saja kemungkinan ada 2 nama yang sama. Misal Emi Niati 8A, nomor absennya 40. Kira-kira nilaimu itu berdasarkan apa datanya? Per mata pelajaran ya. Berarti kalau kita buat tabel minimalis, kita akan butuh nomor lalu mata pelajaran. Dari per mata pelajaran kira-kira nilainya apa saja? Ada nilai ulangan, ada nilai tugas, mungkin ada PTS, ada PAS. Kita belum PTS, anggap saja kita hanya punya nilai harian ya. Apakah itu tugas maupun ulangan. Jadi di sini Bu Emi berikan aja nilai 1, tergantung mapelnya nanti nilai 1 itu diambil dari tugas apa dari ulangan. Nilai 2, nilai 3. Anggap saja 4 mata pelajaran dulu. Misalkan IPA,
Tapi karena kita di sini terinterval, kita gunakan itu. Oke. Sebelum praktek, ya nanti pembelajaran kita dibagi 3. Hari ini pendahuluan menggunakan Excel untuk mengolah data nilai. Ke minggu depan kita sudah masuk ke rumus atau fungsi statistik namanya, mencari jumlah rata-rata bila tertinggi terendah. Yang ketiga kita akan ke fungsi logika. Nah, sebelumnya tentang data. Apa itu data? Di layar sudah ada. Data itu dari bahasa Latin datum. Data itu adalah fakta, ya. Fakta, keterangan yang benar dan nyata yang dapat dikumpulkan. Bisa juga berupa suatu kejadian. Misal, nilaimu itu kan berarti data. Tentunya saya memberi nilai kamu 80 itu berdasarkan suatu proses. Misalkan ada penilaian. Nama itu adalah data, mengacu ke seseorang, fakta. Oh iya, itu namanya Bu Emi. Lahirnya tanggal segini. Itu fakta. Maka disebut data. Ya. Oke. Jenis data yang bisa diolah di Excel itu ada 4. Data teks atau label. Contohnya di sini yang berupa teks adalah nama, mata pelajaran, itu berupa teks. Lalu yang kedua data angka. Mana yang berupa angka? Ya ini. Nilai 1, nilai 2, nilai 3 itu berupa angka. Dia dapat dihitung. Yang ketiga data waktu. Waktu berarti jam. Misalkan kalau kita punya persewaan apa ya? Baju. Apa sih yang berkaitan dengan waktu? Mungkin jam-jaman ya. Apa sih? Persewaan jam-jaman apa ya? Warnet dulu. Warnet ya. Kamu masuk warnet mulai jam 8, keluarnya jam 10. Berarti berapa jam? Dikalikan waktunya. Ya. Tuh. Lalu data tanggal seperti tanggal lahir. Kita bisa menghitung umur kita sekarang, tanggal sekarang dikurangi tahun lahir. Itu bisa dalam jamnya, bisa dalam harinya, bisa dalam tahunnya. Oke, sekarang kita praktekkan bagaimana membuat tabel ini dengan menggunakan Microsoft Excel. Silakan dibuka Microsoft Excel-nya masing-masing.
Silakan dipraktekkan untuk membuat tabel itu dulu di komputernya masing-masing. 5 menit cukup. Kita lihat 5 menit kamu dapat apa. Bu Emi hanya menggunakan kolom A sampai kalau ada yang lebih, berarti ada kolom yang nganggur. Ini Bu bablas ya, bablas tadi kan kolomnya dilebarkan. Ya. Tidak ada yang nganggur, dipakai semua. Yang salah itu dibalikkan. Nama all border, all semua all border. Kurang kolom pakai insert. Kalau kelebihan dihapus pakai delete. Gunakan tombol klik kanan mouse untuk mencari fasilitas itu. Sudah menyimpan? Sudah. Mau bantu. Sudah menyimpan? Sudah. Untuk kolom jumlah rata-rata ketuntasan memang boleh dikosongi karena itu minggu depan kita akan beri rumus. Kita beri rumus atau fungsi. Oke.